Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Adil Alfat dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 243657201002. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang array di C++, mulai dari pengertian array, cara mengisi array, baik secara manual maupun menggunakan perulangan atau looping. Oh iya, yang perlu juga kamu ketahui, indeks array itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Jadi indeks 0 itu elemen pertama, dan indeks ke satu itu elemen kedua, dan seterusnya. Contoh kalau kita buat array dengan elemen bisa kita ditampung atau disimpan, misalnya 20. Maka elemen terakhirnya itu berada di indeks ke 19. Baik, sekarang kita ke div C++-nya. Seperti biasa kita bahas strukturnya. Root, stream, usernames, delete, koma, in, main. Nah, pertama-tama kita buat array-nya dengan tipe data integer. Nama variabelnya yaitu kita beri nama nilai dengan jumlah elemen yang bisa ditampung atau disimpan yaitu 5 elemen. Nah, untuk cara mengisi array secara manual itu seperti ini. Nilai indeks ke 0 atau elemen pertama itu 20. Nilai indeks ke 1 elemen kedua 30. Nilai indeks ke 2 elemen ketiga itu 40. Nilai indeks ke 3 elemen ke 4 yaitu 50. Nilai indeks ke 4 elemen kelima itu 60. Jadi untuk cara manual ini tidak cocok untuk tipe data yang banyak. Karena cara manual ini kita mengisinya atau menetapkan satu persatu mulai dari indeks pertama atau indeks ke 0 sampai indeks ke 4. Untuk cara mengisi array yang kedua yaitu menggunakan perulangan atau looping. Saya menggunakan for in x dengan 0. Artinya x ini mulai dari indeks ke 0. X jika x lebih kecil atau kurang dari 5, maka perulangannya akan berjalan terus. X plus plus. X plus plus atau x plus 1 merupakan penambahan setiap angka pada variabel x. Kawal kita akan, nah dalam file ini yang kita looping yaitu cout filter kata masukkan angka atau nilai indeks ke x. Ketik spasi ya gitu rapi. In ini gunanya untuk menerima inputan dari keyboard yang akan disimpan ke
array dengan nama variabelnya yaitu nilai. Mulai dari nilai X atau nilai indeks ke 0. Paling run, koma. Masukkan nilai indeks ke 0, 10. Indeks ke 1, 5. Indeks kedua, 55. Indeks ketiga, 7. Indeks keempat, 20. Nah, di sini saya akan menampilkan nilai yang tersimpan di dalam array dengan cara menggunakan looping atau perulangan seperti yang di atas. For, pertama-tama kita pakai tampilkan dulu agar rapi. Cout data yang tersimpan. Inline. Kita akan menampilkan menggunakan for. In y sama dengan 0. Y kurang dari atau lebih kecil dari 5. Y plus plus. Nah, dalam perulangan ini kita akan menampilkan yaitu cout langsung saja kita cout menampilkan. Nah, di sini yang akan ditampilkan yaitu nilai mulai dari indeks atau y. Artinya mulai y kan sama dengan 0. Artinya cout akan menampilkan nilai dari indeks ke 0 sampai y ini lebih kecil dari 5. Agar terlihat rapi, tetap spasi. Umpalin RAM. Masukkan nilai indeks ke 0. 10, 90, 80, 100, dan boolean. Nah, data yang tersimpan sesuai dengan input yang dimasukkan. Indeks ke 0 atau elemen pertama yaitu 20, elemen kedua atau indeks ke 1, 90, indeks kedua atau elemen ketiga yaitu 80, indeks ketiga, elemen keempat yaitu 100, dan indeks keempat elemen kelima yaitu 25. Nah, itu cara mengisi array menggunakan perulangan atau looping. Jadi perbedaan mengisi array secara manual maupun menggunakan perulangan atau looping. Kalau secara manual itu menetapkan nilai satu per satu dari indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Indeks ke 4. Sedangkan ketika menggunakan perulangan itu ya, data kita bisa isi sesuai dengan inputan keyword. Ini secara fleksibel. Sedikit tambahan, array juga memiliki kelebihan. Kelebihannya kita bisa nyimpan data banyak dalam satu tempat. Terus aksesnya juga gampang, cukup pakai indeks. Misalnya mau ambil data kedua, tinggal panggil saja nilai indeks ke 1. Bicara soal kelebihan, secara kekurangan. Kekurangannya array itu ukurannya udah di-fix dari awal. Jadi misalnya kita buat array dengan jumlah data atau elemen yang disimpan yaitu 10, berarti cuma bisa menyimpan data 10 saja. Oke, itu saja video kali ini. Itu dia penjelasan singkat tentang cara mengisi array di C++. Sudah belajar mengisi array secara manual dan menggunakan for atau looping serta cin. Semoga bermanfaat dan mulai dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.